Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam semesta ini. Selawat serta salam marilah kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Rektor Unimal, Pak Herman Fitra, Pak Edi Fadil, Pak Muzamil. Terima kasih kepada Muhadir yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan yang saya muliakan hadirin serta diskusi publik pada hari ini. Dari 5 pembicara, 1 pembicara belum datang, Pak Zainal, pemilik uang di Republik Indonesia ini, karena beliau Kepala Bank Indonesia yang mengeluarkan uang di dompet kita, beliau. Rupanya beliau masih sama Pak PLT Gubernur sana. Dilanjutkan terus Pak Amri, saya menyusul. Nanti kita lihat datang nggak dia. Sepertinya datang, karena udah komitmen pun datang ya. Insyaallah. Hari ini saya diberi kesempatan oleh adik-adik mahasiswa HMI Fakultas Ekonomi untuk berbicara tentang indeks daya saing dan strategi pembangunan 23 kabupaten kota di Aceh, dengan topik besarnya, tema besarnya adalah arah ekonomi Aceh mau kemana. Mungkin adik-adik mahasiswa peserta sekalian, minggu yang lalu, pasnya hari Sabtu yang lalu, Presiden Jokowi ada datang ke Aceh, ke Biren, di Blang Bladih, Sukma Bangsa. Beliau itu sudah banyak memberi saran kepada Pemda Aceh, dan itu benar. Saya lihat satupun orang-orang Pemda nggak berani bantah Jokowi. Saya lihat wajah berani nggak dia. Yang pertama, kita secara ekonomi kita agak tertinggal di Republik ini. Republik Indonesia ini ada 17.700 pulau. Kalau nggak percaya nanti search aja di Google. Ada 514 kabupaten, berarti 514 bupati, 514 kapolres, ya, dan seterusnya. Ada 34 provinsi, yang terakhir Kaltara yang terakhir. Jadi luas sekali Indonesia ini. Ada 4 garis bumi sebenarnya: Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, dan Indonesia paling barat. Tapi nggak dipilah waktunya. Makanya kalau di Jakarta sudah azan, kita di sini masih bisa jalan-jalan ke Ulele. 15 derajat lagi sudah 4 perbedaan waktu. Jadi Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, dan Indonesia paling barat. Jadi 15 derajat di atas Sabang, itu sudah 4 waktunya. Jadi kalau sekarang di Irian Jaya mungkin sudah jam berapa ya? Sudah jam 5, jam 6 mau azan. Jam 6. Begitu luasnya. Jadi kalau bicara Aceh, cuma 23 kabupaten kota, 23. Mungkin kalau orang lihat Aceh, cuma lihat Banda Aceh saja, bukan. Ada 23 kabupaten kota, mulai dari Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, Lok Semawe, Aceh Taming, Langsa. Atau kita ke kanan, ada Gayolwes, ada Benar Meriah, ada Tekingon. Kita ke barat ada Aceh Jaya, ada Nagan Raya, ada apa lagi? Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Subulu Salam, dan Semung. Jadi ada 23 kabupaten kota. Saya hari ini ditugaskan berbicara tentang indeks daya saing. Apa itu indeks daya saing? Indeks daya saing sebenarnya adalah posisi kompetitif sebuah daerah dengan daerah lain. Kalau di dunia, posisi kompetitif Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia, hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh World Economic Forum, oleh Asia Competitiveness Institute, kalau di Indonesia ini ada yang meneliti daya saing, ada Kemendagri juga ada, saya lihat di LAN juga ada. Tapi yang dipakai adalah World Economic Forum, yang alhamdulillah saya setiap tahun diundang ke Singapura untuk berbicara. Karena ada penelitian tentang indeks daya saing, kerjasama antara National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy, tepatnya di Asia Competitiveness Institute. Jadi karena mereka mengumpulkan data ke sini, saya diundang ke sana. Jadi ikutlah, saya tahulah posisi Indonesia. Posisi Indonesia kita masih berada pada posisi 50 dari 150 negara. Inilah yang sekali lagi Jokowi terus memforce ini agar Indonesia bisa, kalau janganlah posisi 50, kalau bisa posisi 20 lah.
Itu dalam konteks dunia kita tertinggal, dan disinilah perlu digenjot nanti investasi dan seterusnya agar Indonesia bisa keluar dari income middle trap. Karena negara-negara di dunia ini dibagi tiga. Yang pertama adalah negara yang tidak berkembang-kembang, negara underdeveloped countries seperti di Afrika. Kemudian negara sedang berkembang, developing countries, Indonesia, India. Kemudian developed countries, negara maju. Negara maju yang paling mudah Anda lihat, Singapura boleh, maju sekali. Saya 5 bulan yang lalu ada di Tokyo. Saya lihat di Tokyo juga maju sekali, Jepang, ya. Kemudian di Hong Kong, oke. Begitu Indonesia masih berada di tengah-tengah. Nah, untuk menjadi negara maju, maka butuh investasi yang besar. Dari negara sedang berkembang, sering disebut dengan income middle trap. Nah, itu dalam konteks dunia. Jadi penting ini, kalau kita sudah jadi negara maju, maka kita akan hebat negara kita. Inilah yang sering digadang-gadang oleh Jokowi dimanapun beliau pidato. Kemudian baru hebat sebuah negara kalau indeks daya saingnya kita mulai dari desa. Kalau desa hebat, kampung, maka akan hebat kecamatan. Kalau kecamatan hebat, akan hebat kabupaten. Kalau kabupaten hebat, akan hebat provinsi. Kalau provinsi hebat, baru hebat sebuah negara. Nah, inilah dulu tidak ada BUMDes, Badan Usaha Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Sekarang sudah ada. Jadi ada 4 jenis anggaran di Indonesia. Yang pertama APBN 2.300 triliun. Semua bisa akses. Buka aja terus sekarang. Betul nggak seperti Pak Amri ngomong? APBN Indonesia 2020 keluar terus ya 2.300. Kemudian ada, kalau di kita ada APBA. Yang ketiga ada APBK, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Yang terakhir ada APBDes. Ini menarik ini, satu desa 1 miliar. Ada berapa desa di Aceh? Ada 640 desa, berarti 6,4 triliun uangnya ke desa masing-masing. Ada yang sampai 1 miliar per desa, ada yang kurang, ada yang 800 juta. Kalau kota Banda Aceh sudah hampir 2 miliar per desa, karena dia kecil, uangnya banyak. Kalau Aceh besar, yang saya 900 juta per desa. Jadi ada 4 jenis anggaran. Jadi kembali lagi ke duduk persoalan bahwa indeks daya saing adalah sebenarnya posisi kompetitif sebuah daerah dibandingkan dengan daerah lainnya berdasarkan efisiensi dan efektivitas ekonomi agar daerah tersebut atau negara tersebut hebat. Nah, itulah indeks daya saing. Ada 4 pilar untuk mengukur indeks daya saing. Yang pertama adalah stabilitas ekonomi makro, yang kebetulan nanti akan detail dijelaskan oleh BI. BI ini yang punya uang, pemilik uang di kantong Anda itu BI sebenarnya. Kalau Bapak dan Ibu nggak percaya, buka aja dompet, betul nggak? BI, apa namanya simbolnya? Kertas yang dicap, BI diteken sedikit dan difotokopi, itu bukan asli tanda tangan. Ya, biar aja. Tapi nggak boleh dipalsukan. Kalau dipalsukan ada di bawah barang siapa memalsukan uang kertas ini akan dihukum sekurang-kurangnya 5 tahun penjara, tidak kurang 1 hari pun, pasti. Kalau nggak percaya, coba aja, fotokopi aja. Ya, nah ini nanti akan dijelaskan. Jadi untuk melihat pertama adalah stabilitas ekonomi makro. Nanti kita lihat di Aceh ini bagaimana pengelolaan anggaran, uang yang beredar di Aceh. Kenapa Aceh berada pada posisi 26 dari 33 provinsi. Kaltara tidak masuk dalam perhitungan waktu itu. 33 provinsi di Indonesia, 34 itu. Ya, NKRI kita 34 provinsi. Jadi Kaltara tidak masuk dalam hitungan 33 provinsi. Aceh berada pada posisi 26 dari 33 provinsi. Makanya Anda lihat kita di Aceh ini tingkat kemiskinan relatif tinggi. Ini data BI, ini tanya aja sama Pak Jenal, itu data BPS. Dah, kemiskinan, kemudian pengangguran kita nomor 2, 6,2% ya. Kemudian pemerataan ekonomi juga nggak ada, kurang pemerataan ekonomi. Coba Anda lihat barat selatan, Barcela mulai dari Aceh Jaya, Anda jalan sana. Kemudian dia di wilayah timur ada agak lumayan pembangunannya, mulai dari Banda Aceh terus Anda jalan sampai ke Langsa. Tapi begitu ke tengah, Gayo Luwes sudah agak kurang sedikit. Ini namanya pemerataan ekonomi. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Target di RPJMA itu 5,6%, yang didapat cuma 3,71%. Ditanya aja sama Pak Jenal, kita tarik itu. Karena Pak Jenal lah nanti yang tahu semua peredaran uang di Aceh ini. BI kan punya otoritas moneter. Di Indonesia yang punya otoritas moneter itu Bank Indonesia. Yang lain itu pedagang uang kayak Mandiri, BRI, itu pedagang itu jual penjual. Tapi yang punya otoritas moneter itu adalah Bank Indonesia. Banyak orang nggak tahu gitu. Itu dia pemilik. Saya bilang Pak Jenal itu adik leting saya di ekonomi.
Saya di senior, beda dia dengan saya jadi dosen, dia jadi BI. Dia agak kaya sedikit, saya agak kurang kaya gitu. Tapi kaya ilmu. Jadi bisa kita ajak dulu. Pak PLT juga saya bilang, Pak PLT kesini. Dia bilang, Pak PLT saya sibuk Pak Amri ini, lanjutkan terus. Ya udah, saya lain kali aja. Jadi ada saya ajak juga eksekutif. Bulan yang lalu, minggu yang lalu ada DPR kan. Pak PLT nggak mau apa ini? Warung nggak bagus ini kita, tapi ini warung gayo, ini orang gayo ini kan nggak apa-apa. Enggak. Tapi minggu depan dia mau, ya kita aja. Artinya kenapa begitu? Perlu pencerahan tentang ekonomi. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Boleh catat tuh. Bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Menurut saya orang miskin itu orang tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Karena tidak tersentuh oleh kegiatan ekonomi dan bisnis. Itu dia. Karena itu perlu disentuh. Itu gimana caranya? Ini dia. APBA nya saya ada lihat 17 triliun ini berapa dana khusus kemana dibawa kan bisa kita lihat nanti Pak Mujamil mungkin detail bisa karena beliau dulu memperhatikan uang APBA. menarik ya. Total yang sudah masuk kalau nggak salah Pak Mujamil 74 triliun 70 tahun ini 80 triliun ya. Kemudian kita lihat pembangunan nanti akan dibahas. Jadi aspek yang kedua adalah pemerintahan. Jadi indeks DSI yang pertama, pilar yang pertama dilihat makroekonomi, peredaran uang, pengangguran. Yang kedua adalah birokrasi pemerintahan atau institusi publik yang ada, efisien, efektif nggak dia. Kemudian kondisi finansial bisnis. Kemudian yang keempat, kualitas hidup dan infrastruktur. Nah inilah indikator yang variabel yang dilihat untuk mengukur indeks daya saing. Maka ketemulah Aceh pada posisi 26 dari 33 provinsi di Indonesia. Ya, kalau di dunia, Indonesia berada pada posisi 50 dunia di 150 negara. Ini penting, dari sinilah nanti kebijakan diambil oleh pemerintah. Kalau di Indonesia oleh Presiden Jokowi untuk mengambil kebijakan ekonomi untuk memajukan negara Republik Indonesia agar keluar dari income middle trap menjadi negara maju. Kalau Aceh perlu informasi ini untuk mengambil kebijakan agar Aceh menjadi Aceh maju Bapak, Aceh hebat pokoknya. Supaya tingkat kemiskinan turun, tingkat pengangguran turun, pemerataan ekonomi ada di 23 kabupaten kota kalau kita konteks Aceh. Kemudian terjadi pertumbuhan ekonomi. Target di RPJMA 5,6%. Naik tuh. Waduh, gimana ini? Pas kenyataannya yang didapat adalah 3,71. Di bawah 4%. Nanti cek ulang aja. Kita bicara data, kita bicara fakta. Ketika bicara data dan fakta itu tak terbantahkan. Penting ini kebijakan ini untuk memajukan sebuah daerah. Nah kemudian saya lihat dari potensi ekonomi di Aceh, cara melihat potensi wilayah, caranya begini. Kalau kita nggak punya ilmu, keluar dari warung kopi gayo, lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke depan, lihat ke belakang. Apa yang nampak? Itulah potensi Aceh. Kalau menurut saya di Aceh ini potensinya, kita lihat ke kiri hijau, kita lihat ke kanan hijau, kita lihat ke depan hijau, kita lihat ke belakang juga hijau. Artinya apa potensinya? Apapun cerita adalah pertanian. Yang kedua perikanan di pinggir laut, baik laut maupun tambak. Yang ketiga apa? Perkebunan. Karena itu ke sini. Ya, baru nanti dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus yang sudah ada di kita adalah Lok Sumawe, Arun. Kalau kita lihat sekarang kan gelap gulita itu, nggak ada apa-apanya. Ya, dulu kan 10 tahun yang lalu waktu saya masih kecil, saya suka lihat lampu di PT Arun. Aduh, mantap gelap lihatnya. Pas sekarang udah gelap. Kenapa ini? Inilah yang akan dijadikan kawasan ekonomi khusus itu potensial sekali, tapi masih jalan di tempat. Ada apa sebenarnya? Yang kedua, kawasan industri ladong. Cara lihat kawasan industri ladong, cara atau gimana? Hidupkan Honda, pergi terus ke sana lihat ada apa di situ. Udah hidup atau belum? Kalau belum hidup jangan bilang udah hidup. Ya. Karena bicara ekonomi adalah bicara data dan fakta dan realita. Data, fakta, realita. Nggak bisa kita menghayal dalam ekonomi. Tahu dia, nggak ada. Berarti hidup jalan di tempat kawasan industri ladong. Kebetulan investornya kawan dekat saya, satu bangku kuliah, Transkontinental. Minggu depan dia datang. Merah sih, kuliah dulu. Ini aja udah kaya saya lihat, udah ada perusahaan di berbagai negara. Ya, Pak Amri gawat ini. Saya sudah hampir 6 bulan ini. 1 bulan lagi kalau tidak ada action di ladong, investasi saya 5 miliar akan dicabut katanya. Yang sudah dibuat di situ, karena Bea Cukai memberi waktu 5 bulan, 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak ada action, dicabut izin saya, habis saya nih, nama baik saya akan apa namanya, akan rusak ya.
Tapi kemarin katanya sudah mau action. Pokoknya di bulan-bulan terakhir. Sekurang-kurangnya nanti gua keren aja ke situ. Pokoknya sudah ada action. Ya. Yang ketiga, ini masih dalam konsep kawasan ekonomi khusus Barcela halal. Apa halal itu haram? Pokoknya halal. Ini Pak, ini apa namanya? Yang konsep Barcela 2 minggu yang lalu sudah kita diskusikan juga. Jadi mulai dari Aceh Jaya sampai ke Singkil sana. Ya. Ada sekitar 7 kabupaten. Satu lagi ada konsep kawasan agroindustri Takengon. Takengon kan bagus juga kan? Kita lihat. Jadi ada 4 kawasan. Kalau ini baru hidup, wajah Aceh akan berubah. Bagaimana cara menghidupkan ini? Yang pertama, ya kan? Pertanian dihidupkan. Jangan petani ini jangankan untuk biaya menanam padinya saja rugi. Itu sering disebut dengan nilai tukar petani. Muhajir sudah tulis minggu lalu, saya baca di Aceh ini bagus sekali itu tulisannya. Artinya ini, kalau petani tanam padi 1 peta itu biaya bajak sawah, biaya air, biaya pupuk, biaya bibit. Kalau kita hitung nanti nol hasilnya. Artinya petani juga nggak menanam, udah nggak apa-apa, bahkan rugi 20%. Karena itu inilah perlu perhatian Dinas Pertanian dan seterusnya. Inilah manfaat diskusi publik kita supaya Aceh mempunyai indeks daya saing yang tinggi, itu maksudnya. Jadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah tepat sasaran sehingga kita sejahtera, dan adik-adik mahasiswa nanti kalau sudah tamat bisa kerja karena ada hidup pabrik-pabrik. Kalau nggak ada. Nanti kan ini kan calon-calon pengangguran semuanya. Saya alhamdulillah udah jadi PNS ya. Nggak ada ini. Ya. Saya gini nih, maaf ini hari ini saya pakai baju, kebetulan tadi pagi saya mengajar di MM, habis kejar MM kan hari Sabtu hari kawinan apa namanya, pesta. Ya, pesta jadi nggak sempat tukar baju, jadi baju agak elit sedikit, tapi nggak apa-apa, bukan itu Anda lihat ya. Biasanya saya pakai jeans, pakai oblong aja udah santai aja. Tapi hari ini saya pakai seperti ini karena baru pulang tempat pesta. Oke, nah izin yang sudah saya jelaskan kawasan ekonomi khusus, kemudian pendukungnya adalah daerah-daerah pertanian ini. Kalau ini hidup, maka wajah Aceh akan berubah karena pemutaran uang akan banyak. Inilah yang disebut dengan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat Indonesia karena terjadi pemerataan ekonomi, terjadi pertumbuhan ekonomi karena banyak kegiatan ekonominya. Di kita kan nggak ada ikan saja ekspor lewat ini, maaf ini bukan memisah-misah daerah ini karena ini regional. Ekspor ikan aja lewat Sumatera Utara. Dah, sayur mayur coba Anda cek di Lambaru dari Mei gimana ini Aceh ini? Ada apa ini? Nah, jumlah uang yang berputar di Aceh nanti saya kurang pas menjelaskan, Pak Zainal yang lebih bagus. Dia tahu persis karena di tangan dialah semua uang ini kan. Kalau saya tahu tapi kurang pas menjelaskannya. Pasti Anda agak percaya. Nah, Pak Amri dosen gimana cerita jumlah uang? Pasti nggak ada uang ini. Kalau Pak Zainal di tangan dia itu. Ya, nah ini penting. Yang kedua, saya berbicara tentang strategi pembangunan di Aceh. Kalau bicara strategi dalam posisi organisasi atau manajemen, yang pertama kan ada visi. Dari visi itu di breakdown menjadi misi, kemudian di breakdown lagi menjadi tujuan organisasi, tujuan Aceh, tujuan Indonesia, tujuan perusahaan. Dari tujuan itu di breakdown lagi menjadi strategi, kemudian di breakdown lagi menjadi policy kebijakan, di breakdown lagi menjadi program kegiatan, di breakdown lagi menjadi anggaran budget, di breakdown lagi menjadi prosedur tata kelola keuangan, di breakdown lagi yang terakhir kinerja. Jadi ada 9 tahap, mulai dari visi, misi, tujuan, strategi, policy, kemudian program, budget, prosedur, terakhir kinerja. Yang sering ribut dalam organisasi di budget, anggaran. APBA ribut di anggaran, APBN nggak ribut dah, tenang saya lihat. APBK juga ribut di anggaran, APBK. Di kampung juga saya kebetulan ribut juga di anggaran. Ada kecil lagi. Kenapa? Itulah yang saya buat pernyataan tadi. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Di kampung saya tuh hapus kan, orang yang mengesahkan anggaran uang negara tuh hapus di kampung. Bukan DPR saya tuh hapus. Gimana ini? Besar uang 1 miliar. 1 miliar uang desa itu kan sama dengan 10 miliar uang satu dinas. Dinas kan banyak itu. Kalau desa kan kecil. Kalau tidak efisien digunakan, akhirnya apa? Masuk kemana dia? Itu terus ya. Nah ini perlu. Ini adik-adik mahasiswa ekonomi harus paham tentang ini. Jadi posisi strategi pembangunan bagi topik yang diberikan kepada saya sudah jelas di mana posisi strateginya dari visi. Biasanya dalam sebuah organisasi yang bagus visi, bagus sekali visi, Anda lihat, misi bagus, tujuan bagus,
Ya, strategi masih bagus. Begitu program sudah amburadul. Nah, disinilah. Kenapa program amburadul? Karena berhubungan dengan uang. Kalau sudah bicara program itu ada anggaran itu. Nah, disinilah dia. Kemudian dari sudut ekonomi makro, perputaran uang di Aceh. Saya lihat, kalau kita lihat perputaran uang itu kegiatan ekonomi dan bisnis Anda lihat. Kalau dihidupkan 4 kawasan ekonomi khusus ini, insya Allah uang ini akan berputar di Aceh sehingga masyarakat bisa menikmati. Kita akan peroleh uang ini kan lewat kegiatan ekonomi bisnis. Kalau Anda mahasiswa masih dikirim sama orang tua, tapi orang tua Anda kan dapat uang di kantong dia, itu adalah kegiatan ekonomi dan bisnis. Semakin banyak kegiatan ekonomi dan bisnis, semakin banyak uang. Itulah yang disebut dengan efek multiplier. Tapi kalau pengentasan kemiskinan yang sering digadang-gadang, itu ada 2 caranya. Kalau secara makro, hidupkan kegiatan ekonomi besar. Kalau secara mikro, by name, by address, mana orang miskin lakukan pemberdayaan, udah selesai dia. Tapi kalau secara makro enggak. Saya lihat semen Lawung juga agak hidup. Ini ada apa di Lawung ini? Padahal yang investornya adalah PT Semen Indonesia BUMN, Negara Republik Indonesia itu investasi. Juga kok nggak jalan. Saya pergi kalau kok bisa begini, ada apa ini? Ya, dan banyak lainnya. Jadi keempat kawasan ekonomi khusus ini, pandangan saya belum jalan. Nanti kita diskusi, Pak, udah jalan Pak, nggak apa-apa, tunjuk tangan. Kita pergi sama-sama juga besok lihat di lapangan. Ya, ada apa ini? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Inilah pemerintah daerah. Nah, kemudian saya pernah menyinggung tadi tentang anggaran APBA. Itu ada DAU, DAK, ada PAA, pendapatan asli Aceh. Kalau dulu namanya PAD, pendapatan asli daerah, ditambah dengan dana otsus. Dari 17 triliun itu 51% dana otsus ini, dana otonomi khusus. Saya dengar kemarin pidato Jokowi, hebat sekali ya, cerdas sekali Jokowi itu di mata saya. Sudah, kok bisa dia? Mengapa begitu? Dia kok banyak angka dana otsus, banyak kemiskinan tinggi. Ada apa? Di mana letak kesalahan? Inilah yang disebut dengan, di sini ada hubungan dengan birokrasi pemerintahan dan pengelolaan anggaran itu menjadi penting. Jadi pengelolaan anggaran negara mulai dari desa penting. Kecamatan tidak ada, kabupaten, provinsi dan nasional. Ini efisiensi anggaran, efisiensi dan efektif. Kalau ini bisa dikelola dengan bagus, maka kemiskinan akan turun, pengangguran akan turun, pemerataan ekonomi akan terwujud di 23 kabupaten kota. Ini topik yang diberikan ke saya. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Keempat indikator ini, itulah yang disebut dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau ini terwujud, maka kita akan sejahtera, semua orang sejahtera. Nah, Aceh juga begitu. Kenapa ini terjadi? Yang pertama, kendala peningkatan investasi di Aceh. Kalau menurut Anda nanti kita diskusi lah, apa kendalanya? Kenapa investor itu enggan masuk ke Aceh? Ada apa? Menurut saya mungkin ada hubungan dengan konflik masa lalu sedikit. Aceh ini sudah aman, tapi menurut saya, boleh kan saya berpendapat? Boleh. Kurang nyaman. Aman sudah, tapi kurang nyaman saja. Nah, mari kita ciptakan kenyamanan ini. Yang kedua, birokrasinya agak panjang sedikit. Ya, memang betul pelayanan satu pintu. Begitu kita masuk, sudah ada mejanya, sudah ada kamar-kamarnya. Kantor pelayanan satu pintu. Begitu kita masuk, udah ada kamar lagi, ada pintu lagi. Makanya satu pintu betul selesai kan. Nah, ini dia. Inilah yang sedang diselesaikan oleh Presiden Jokowi lewat Omnibus Law. Ya, saya dukung. Itu pribadi, kalau Anda nggak dukung nggak apa-apa. Tapi jangan dirugikan kaum buruh ya. Kaum buruh itu jangan dirugikan. Kalau rugi kaum buruh juga nggak boleh. Kaum buruh juga manusia. Ini kan apa-apa kan, forum-forum seperti ini. Saya dukung itu, hebat itu. Untuk mempercepat investasi di sebuah daerah, di sebuah negara. Yang ketiga, saya lihat kepastian hukum. Kepastian hukum. Karena hukum di kita kan, kalau menurut saya ada peraturan presiden, kementerian juga ada peraturan menteri, masing-masing menteri buat peraturan sendiri. Kemudian gubernur ada pergub, ada kanun lagi. Kemudian di kabupaten ada perbuk, peraturan bupati, ada kanun lagi. Jadi tumpang tindih. Penyederhanaan undang-undang ini semua, itulah yang disebut dengan Omnibus Law, karena tumpang tindih. Apakah ini bisa disahkan, nanti kita lihat ke depan. Kalau saya secara pribadi, saya dukung aja, ini bagus supaya Indonesia ini hebat. Kemudian yang selanjutnya, pemberdayaan ekonomi di Aceh gimana? Caranya, yang pertama secara makro, hidupkan kawasan ekonomi khusus. Kalau secara mikro, pemberdayaan ekonomi by name, by address. Ini Pak Edi Fadil, ini pelaku ya.
pelaku yang sudah melakukan bagaimana cara memberdayakan orang yang sangat miskin menjadi sedikit tidak miskin, kalau bisa menjadi seperempat kaya, kemudian setengah kaya menjadi kaya, kemudian kalau hebat sekali udah paling kaya, udah sombong biasanya ya. Jadi itu, jadi pemberdayaan secara by name by address. Selanjutnya yang kedua, bagaimana pemberdayaan ekonomi? Kalau menurut saya dana otonomi khusus itu tepat sasaran yang kita nggak bisa akses ini. Padahal kan sudah digadang-gadangkan oleh Pak Presiden, dana otonomi, dana APBA, dana APBN itu e-planning. Yang kedua, e-budgeting. E-budgeting begini maksudnya. Kita buka aja di Google langsung nampak proyek apa saja. Itu e-planning, e-budgeting. Ini kan ada penumpang gelap dalam perencanaan pembangunan. Ada nggak di Aceh? Ada yang nggak. Ini kami nanti kupas saja ya. Menarik ini, yang e-planning, e-budgeting. Saya tahun yang lalu dididik oleh Badan Perencanaan Nasional, dikirim saya ke Tokyo, ke GRIP, Graduate Research Institute for Policy Studies. Saya belajar lah sana selama 3 minggu di sana. Saya belajar. Di sana rupanya anggarannya sangat tertib, perencanaan juga sangat bagus. Di kita kan mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai ke anggarannya. Tapi sekarang udah mulai e-planning, e-budgeting. Lihat saja di situ. Saya melihat begini contohnya. Tahun 1984 saya pertama sekali berangkat dari daerah Dok Semoe menuju Banda Aceh. Di Selawah itu masih diperbaiki, waktu itu masih dibuat jalan. Saya pulang kemarin masih juga di aspal. Kapan selesai jalan ini? Ya. Ada apa ini? Bukan konteks Aceh saja, di seluruh Indonesia sama aja. Di Rian Jaya juga saya pergi kok begini, saya pergi ke Jawa Barat, ya begitu sama aja. Di mana? Jadi inilah yang disebut dengan perencanaan. Planning, adik-adik mahasiswa belajar planning. Di Jepang itu 50 tahun selesai dia buat perencanaan. Penganggaran juga sangat detail. Ya di kita kan ini agak kurang. Tapi dengan sering kita buat seminar-seminar begini, sering didengar, nanti terus-menerus akan diperbaiki. Yang paling bagus e-planning, e-budgeting yang sudah saya pergi di Indonesia, di Jogja, di Jakarta bagus. Itu e-planning. Di Aceh kan baru tahun ini, Jamil tahun ini diterapkan ya? 2 tahun. 2 tahun, berarti 2 tahun. Kemudian bagaimana upaya penanganan masalah ini? Yang pertama, kalau menurut saya birokrasi disederhanakan. Pak Jokowi juga sudah menggadang-gadang kan eselon 3, eselon 4 nggak ada lagi kan, ada kan? Tapi apa sudah implementasi? Belum juga. Eselon 3 ini kan Dikbud sudah. Nah ini ada Pak Rektor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah penyertaan. Jadi eselon 3, eselon 4 tidak ada lagi, tinggal eselon 2, eselon 1 aja. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana APBA, khususnya dana OSUS. Jelas outputnya, jelas outcome-nya, jelas impact-nya. Jadi bukan project base, tapi output base. Output base, outcome base, dan impact base. Kalau ini dilakukan, saya pikir pasti efektif dan efisien pemanfaatan dana OSUS, khususnya secara umum APBA. Yang dimaksud dengan output dan outcome, izin 1 menit lagi saya ingin jelaskan juga. Begini, ada uang 1 triliun buat irigasi di Indrapuri. Ya, selesai irigasi namanya output, ngalir air semuanya, nggak rusak-rusak, itu output bagus. Outcome-nya apa? Petani bisa tanam padi, itu namanya outcome. Impact-nya apa? Orang Indrapuri bisa menyekolahkan anaknya sampai ke fakultas kedokteran, fakultas ekonomi karena kaya, itulah namanya impact. Jadi jelas outputnya jelas, outcome-nya jelas, impact-nya jelas. Maka setiap proyek itu harus jelas. Itulah yang disebut dengan performance based budgeting. Kalau ini bisa diselesaikan, insya Allah. Jadi yang pertama, kendala peningkatan investasi juga selesai, pemberdayaan ekonomi rakyat juga selesai, upaya penanganannya yang saya bilang output, outcome, dan impact based jelas, insya Allah rakyat Aceh secara khusus akan sejahtera, atau Indonesia secara umum juga akan sejahtera. Inilah topik yang sudah saya jelaskan sesuai dengan yang diberikan oleh adik-adik HMI, Indeks Daya Saing Aceh dan Strategi Pembangunan di 23 kabupaten kota di Aceh. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.